Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati para kiai, para bunyai, para sayyid, para syarifah, para gawakis, para nawaning, para ustadz, para ustadzat, para pengurus majelis RPA, dan juga teman-teman jamaah RPA yang kami muliakan. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semua, menjaga keistiqomahan kita semua, dan semoga majelis RPA ini selalu eksis, selalu barokah, selalu istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, alhamdulillah kita saat ini masih menjumpai bulan Ramadan yang sangat mulia. Kita bersyukur atas umur ini, atas kesempatan ini, atas kesehatan ini, sehingga kita terus berdoa semoga bisa menuntaskan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah berikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun depannya. Teman-teman semua, alhamdulillah bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di samping disebut bulan rahmat, juga disebut bulan maghfirah, juga disebut bulan itqum minan nar, atau dimerdekakannya ahli neraka dari hukumannya. Bulan Ramadan ini juga dijuluki dengan bulan Al-Quran. Artinya kita semua tahu bahwa di bulan inilah awal mula Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka oleh karena itu teman-teman, mari kita galakkan kembali, mari kita semangatkan kembali hati kita untuk selalu hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dengan penuh perenungan. Teman-teman semua, bahwa Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain, tidak dimiliki oleh tulisan-tulisan yang lain, tidak dimiliki oleh bacaan-bacaan yang lain. Bahwa Al-Quran ini al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran ini bahkan dengan bacanya saja sudah mendapatkan pahala, meskipun tidak paham. Membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Dan hitungannya pahala itu tidak per halaman, juga tidak per paragraf, juga tidak per ayat, bahkan tidak per kalimat, tapi pahalanya itu per huruf. Bayangkan, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan setara dengan 10 kebaikan, digandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Artinya alif lam mim itu 3 huruf. Apalagi seperti Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Bayangkan, membaca basmalah saja 19 huruf setara dengan 19 kebaikan digandakan 10 kali lipat. Maka membaca basmalah saja setara dengan kita melakukan 190 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini digandakan 70 kali lipat lagi. Banyak hadisnya. Insya Allah sudah banyak ustadz-ustadz, gus-gus yang telah menjelaskan tentang tema ini. Maka di bulan Ramadan saja ini kita membaca Al-Quran per hurufnya bisa 700 kebaikan. Bayangkan, itu dalam catatan tidak paham artinya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa membaca Al-Quran itu walaupun tidak paham sama sekali, itu mendapatkan pahala dan hitungannya per huruf. Beda dengan
Bahkan hadis pun tidak demikian. Kalau kita buka kitab hadis, kita iseng baca saja, innamal a'malu binniyat, umpama ini membaca hadis tok tidak paham sama sekali, tidak diniati, tidak dalam rangka belajar, tidak dalam rangka thalabul ilmi, itu ya tidak ada pahala sama sekali dalam segi pembacaan hurufnya. Apalagi membaca buku-buku yang lain, bahasa yang lain, bahasa Indonesia atau Hono Coroko, kalau kita baca itu tidak paham ya tidak ada pahalanya sama sekali. Atau bahkan umpama kalau kita baca kaligrafi atau baca tulisan di dinding rumah atau dinding masjid, tulisan Al-Quran, katakanlah qul huwallahu ahad, kita baca tidak paham, kita mendapatkan pahalanya. Berbeda kalau kita baca selamat datang, dilarang merokok, tidak ada pahalanya, cuma baca tok tidak ada pahalanya. Al-Quran hanya membaca, tidak paham sama sekali, juga bukan dalam rangka mendalami isinya, enggak, juga tanpa perenungan sama sekali, itu semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu istilahnya adalah Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya saja sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hitungannya adalah per huruf. Apalagi di bulan Ramadan 10 ganda itu digandakan lagi ditambah 70 kali lipat, berarti setara dengan per hurufnya setara dengan 700 kebaikan. Maka teman-teman semua, ini Al-Quran ini sangat istimewa. Bahkan tidak hanya bacaan saja, sebetulnya Al-Quran itu bukan untuk dibaca saja, tapi juga untuk dipelajari, untuk dikaji secara ilmiah. Karena muatan Al-Quran itu ilmu, sastranya sangat tinggi. Bahkan ilmuwan-ilmuwan, sastrawan pada zaman Rasulullah dulu yang mulanya memusuhi Islam, dibacakan Al-Quran langsung terenyuh, langsung masuk Islam, banyak sekali. Termasuk diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Betapa kerasnya awal mula terhadap Islam, betapa kerasnya, betapa dalam tanda kutip kejamnya kepada para sahabat yang awal-awal masuk Islam dulu. Tapi ketika Sayyidina Umar dalam satu kisah yang masyhur mendengarkan Al-Quran surat Toha saat itu dengan penuh perenungan, maka beliau sampai menangis dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Itu artinya Al-Quran ini tidak hanya bacaan, tapi juga penuh dengan ilmu, penuh dengan kajian, dan juga sastra Arabnya sangat tinggi sekali. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, andaikan seluruh manusia dan jin berkumpul jadi satu, bisa saling tatap muka, bisa saling kerjasama untuk menciptakan yang setara dengan Al-Quran, maka itu adalah hal yang sangat mustahil sekali. Maka teman-teman, sekali lagi kita galakkan kembali, mumpung di bulan Ramadan, kita galakkan kembali untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan penuh perenungan. Semoga kita semua dalam bulan yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ahli Quran dan ahli ibadah beserta keluarga kita, sampai kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga kelak bersama keluarga, bersama sanak kerabat, bersama kakek nenek, orang tua, anak-anak, dan juga teman-teman kita semua. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.